guys, 150 point inspection yang general check up itu ada meliputi apa aja sih gitu. Yang pertama pengecekan dokumen kendaraan, pengecekan bodi kendaraan, pengecekan ban, pengecekan sistem kelistrikan, pengecekan under chassis, habis itu sertifikasi baterai atau aki biasanya ya, pengecekan komponen engine, pengecekan air conditioner and heater, sama pengecekan fluida, pengecekan sistem rem, diagnostic trouble code, DTC dan ECU, habis itu road test, sama ya to be complete by inspector sih catatannya si inspektor aja sebenarnya. Jadi pertama kita bahas kalau pengecekan dokumen kendaraan nggak usah ya, jadi langsung ke pengecekan bodi kendaraan gitu. Di sini bodi panel dan bumper borsa kepenyok ya pasti ada lah ya kan, itu di checklist. Habis itu karpet atau bebas dari noda air dan bau ya di checklist lah, di checklist maksudnya di checklist bersih karena sebelum itu udah gua steam dulu, jadi dicuci dulu kan. Habis itu kaca pintu-pintu bebas dari retak atau goresan, pasti ya itu tadi ada goresan ya. Habis itu kaca mobil bebas jamur gitu, itu baik. Kaca film bebas goresan baik. Karet kaca semua pintu ya harus diservis sih gitu karena karetnya udah kemakan usia juga kan. Habis itu pengoperasian penguncian pintu atau door lock itu baik. Pengoperasian engsel pintu atau biasanya di tasnya itu berdecit apa enggak pas buka gitu kan, itu ada satu yang berdecit jadi ya termasuknya ya harus diservis gitu. Kulit jok bebas dari noda dan sobek jelas nggak ada. Habis itu visual rangka atau chassis tidak ada kerusakan, jelas nggak ada kerusakan, aman-aman aja. Habis itu pengoperasian pintu pengisian BBM baik. Konsisi logo dan stiker ya itu pasti servis lah. Habis itu pengoperasian engine hood atau mengunci dan melepaskan itu baik. Panel interior dan dashboard baik. Lampu-lampu eksterior atau lensa atomikanya baik. Pengoperasian semua jok baik. Pengoperasian spion baik. Pengoperasian sun visor itu baik. Pengoperasian child safety lock atau pintu belakang child safety lock itu baik. Habis itu kaca sunroof ya jelas nggak ada ya. Habis itu pengoperasian bagasi atau lock dan unlock pintu bagasi ya baik. Cek kebocoran air ke dalam gitu itu baik. Wiper blade baik. Sabuk pengaman atau safety belt baik. Pengoperasian setelan gigi sabuk pengaman baik. Itu tadi ke pengecekan bodi kendaraan. Oke. Itu baru 30 poin. Sekarang kita ke pengecekan ban. Bisa ada cek ban sama merek dan ukuran itu baik. Cek ban serep itu baik. Dongkrak dan gagang dongkrak atau toolkit standar baik. Baut pengunci dan ban serep baik. Cek semua ban dari kerusakan, minimal kendaraan itu 5/32. Nah habis itu tadi pengecekan ban ya. Ke pengecekan sistem kelistrikan, biasanya ada lampu kabin baik. Pengoperasian fog lamp atau lampu kabut itu baik. Pengoperasian lampu hazard baik. Pengoperasian lampu besar atau headlamp baik. Pengoperasian lampu jauh baik. Pengoperasian lampu kecil atau tail baik. Pengoperasian lampu parkir mundur baik. Pengoperasian lampu sein baik. Pengoperasian lampu pintu-pintu jika dibuka on, biasanya kan ada tuh sensornya kan, kalau kita nutupnya nggak benar atau pintu kebuka tuh ada tuh sensornya tuh di odometernya itu baik. Pengoperasian defog belakang baik. Pengoperasian lampu dashboard saat ignition switch on itu baik. Pengoperasian klakson baik. Nah pengoperasian power window, semua window itu ada yang harus diservis di bagian kaca sebelah kiri karena motor buat angkat naik ke atasnya udah sedikit lemas. Itu pengoperasian radio atau tape CD player baik lah. Pengoperasian antena radio ya baik. Pengoperasian audio control di setir ya karena kan nggak ada ya pengoperasian audio control ya, ini biasanya buat mobil-mobil baru, keluaran terbaru kan gitu. Habis itu suara speaker semua pintu baik. Itu pengoperasian wiper depan dan belakang baik. Pengoperasian washer depan
dan belakang baik, pengoperasian mirror control dan pelipat mirror baik, pengoperasian remote alarm baik, pengoperasian remote sound jika ada nggak ada, pengoperasian cigarette lighter itu baik karena mobil-mobil zaman dulu biasanya ada ya. Habis itu pengoperasian kursi elektrik jika ada deh dong, cuman kan namanya mobil tua yang nggak ada lah ya pada zamannya itu. Habis itu kita lanjut ke pengecekan under chassis. Ada sistem suspensi depan dan belakang itu baik, pengoperasian peredam kejut atau shock breaker baik, kebocoran peredam kejut, shock breaker baik. Habis itu sistem power steering atau steering rack itu baik, poros penggerak, drive shaft sama transshock itu baik. Habis itu tie rods baik. Habis itu idle armnya itu harus diservis. Habis itu universal joint atau joint couple itu baik, ball joint baik, lower arm harus diservis, sama exhaust knalpot itu baik. Itu buat bagian ya chassis sama kaki-kaki sih biasanya sih kalau kayak gini-gini. Habis itu ke sertifikasi baterai atau aki lah gitu, bracket ECU itu baik, kabel terminal ECU baik, performanya itu baik, tegangan yang dihasilkan itu adalah 12.8 volt sama pengisiannya 14.0 volt, itu masih baik gitu. Habis itu pengecekan komponen engine, kebersihan bagian engine ya harus diservis, bukan harus diservis, harus dibersihin sih sebenarnya gitu. Misalnya pengoperasian starter ya baik, saringan udara atau filter itu harus diservis karena mobil gue belum diservis, jadi udah harus waktunya diservis ya. Habis itu putaran mesin saat suhu normal, saat mobil berhenti jelasnya itu baik. Habis itu timing belt dan tensioner itu baik, alternator belt atau air compressor belt itu harus diservis, tensioner belt baik, cooling fans baik, filter oli ya harus diservis, water pump baik, radiator dan pipa air itu baik. Engine mounting itu sebenarnya engine mountingnya itu nggak pecah juga, nggak rusak, cuman udah emang harus diganti sih ya karena udah termakan usia ya gitu, jadi harus diservis. Untuk kebocoran seal dan gasket engine ada gitu, itu harus diservis. Habis itu pengecekan air conditioner and heater, pengoperasian kompresor AC ketika dihidupkan baik, cek kabin filter baik, pengoperasian pengaturan suhu AC baik, pengoperasian tombol pengatur kecepatan kipas AC baik. Habis itu ventilasi udara baik, AC bebas bau yang menyengat baik. Habis itu kita ke pengecekan fluida. Nah, pengecekan fluida itu yaitu oli mesin harus diservis, yang tadi kayak gue bilang ya harus diservis. Habis itu air washer baik, oli transmisi gitu pernah mobil matic, jadi di sini transmisi AT ya itu baik. Habis itu oli diferensial itu baik. Habis itu oli master coupling baik. Habis itu minyak rem ya harus ditambahkan, cuman di sini bilangnya diservis. Oli power steering masih baik, air radiator baik. Habis itu ke pengecekan sistem rem, jarak bebas pedal rem baik, rem parkir baik, cakram dan tromol atau kehausan ya jelas karena udah berumur ya mobilnya gitu, jadi harus ya diservis. Itu kapiler rem masih baik, bracket shoe and bracket pad itu harus diservis. Habis itu diagnostic trouble code atau DTC and ECU, cek sistem anti brake system atau ABS, indikator lem itu baik. Habis itu sistem rem anti brake, sistem rem anti brake, sistem ABS jika ada itu baik. Supplemental resistance system RCS, airbag jelas baik ya kan. Habis itu ke road test ya kan, cek wheels alignment itu baik, getaran dan suara pada saat mengemudi itu harus diservis karena ban gue itu masih yang MT bukan yang AT gitu.
karena masih materan kan, masih ban lumpur, bukan ban yang di aspal lah gitu. Habis itu pengoperasian semua pedal ya baik, dari gas, rem, kopling, rem parkir atau rem tangan gitu kan. Terus tuh cek putaran setir dan tidak ada suara yang abnormal, itu baik. Cek getaran roda saat jalan ya jelas, karena bannya tadi. Suara mesin, noise pada saat idle baik. Putaran mesin saat idle, ada beban atau tanpa beban AC itu baik. Cek stabilitas kendaraan pada saat pengereman baik. Pengecekan posisi setir setelah berbelok baik. Posisi sentral setir saat mengemudi baik. Pengoperasian sistem kunci setir ketika kunci dicabut baik. Habis itu perpindahan transmisi semua posisi baik. Cek keamanan kunci pada saat parkir, posisi P baik. Habis itu di sini to be complete by inspector gitu. Jadi montirnya, ini catatan montirnya ya, ada di sini nih. Catatan montirnya. Bacain. Pertama ada seal crankshaft depan yang tadi yang seal itu yang bocor. Habis itu packing carter, packing, engine mounting semuanya harus diganti. Filter udara, filter solar, oli mesin kurang. Habis itu motornya tadi yang window depan sebelah kirinya kurang. Habis itu kanvas depan, kalibrasi itu ya gas pump injector lah sebutannya gitu, dikalibrasi. Habis itu packing cover klep, air aki harus ditambahin karena udah kurang. Idle arm sama pitman arm dan ditangani oleh bapak mekaniknya guys. Jadi nanti 150 poin ini bakal gua foto biar kita sama-sama jelas gitu, juga bisa membaca. General check up-nya gua di mana, di montir online kalau nggak salah, gue juga lupa ingat lah gitu. Jadi dia searching di internet, nanti gue taruh linknya. Kalau nggak search aja di internet itu, nanti dia ada namanya general check up, dan biayanya itu adalah 380.000 total general check up doang gitu. Apakah worth it? Sebenarnya sih worth it, karena ya 150 poin inspection ini yang ada di mobil semua ya, kayak gitu. Jadi lu tahu apa mobil itu kurangnya di mana, ada kerusakan di bagian apa, jadi ketahuan di inspection ini gitu. Montirnya juga jujur ngasih tahu gitu kita apa aja yang harus diganti, apa aja yang sebenarnya itu masih bisa kita gunakan. Itu aja sih paling buat general check up-nya. Buat selanjutnya nanti gua bakal servis, kita bakal lihat kelanjutannya. Oke, jangan lupa like, share, comment, subscribe, komen dan below worth it apa enggak. Peace.